bicara soal Selat Bosporus, tentu saja ini adalah urat nadinya Konstantinopel pada saat itu, di mana jalur perdagangan, kemudian logistik, persenjataan itu semua masuk melalui Selat Bosporus ini. Dan ada sebuah strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan sebenarnya strategi ini melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh ayah beliau, di mana Sultan telah terlebih dahulu membangun sebuah benteng di sisi Turki atau sisi Konstantinopel bagian Asia, ya, yaitu Anadolu Hisari. Nah, kemudian di tahun 1451, 2 tahun sebelum Konstantinopel ditaklukkan, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun Rumeli Hisari yang benteng ini berada di sisi Eropa. Nah, kemudian Rumeli Hisari ini ternyata sangat efektif dalam memutus rantai logistik Konstantinopel pada saat itu, sehingga bantuan, kemudian logistik, persenjataan juga terutama itu sangat sulit masuk ke Konstantinopel. Nah, sehingga dengan berkurangnya logistik itu harapannya Konstantinopel akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Ini adalah sebuah cara yang luar biasa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang cara ini nggak pernah dilakukan oleh para pendahulunya yang juga sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel. Nah, kemudian kita juga tahu di Selat Tanjung Mas, ya, di Golden Horn. Tadi kita sudah lewatin jembatannya juga. Nah, di situ diletakkan rantai yang menghalangi kapal-kapal untuk masuk. Nah, itu nanti ceritanya akan bersambung di Bukit Galata yang insya Allah kita akan kunjungi juga, ya, di mana kapal-kapal Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak bisa masuk ke dalam sini karena terhalang oleh rantai besar, ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal Selat Bosporus dan kita sebagai orang Indonesia, di mana negara kita juga negara maritim, tentu saja pelajaran seputar geopolitik Selat Bosporus ini nggak bisa kita sepelekan, karena negeri kita adalah negara atau negeri yang memiliki banyak sekali selat dan menjadi jalur strategis masuknya perdagangan, kemudian logistik dan lain sebagainya. Tentu saja ketika kita belajar seputar sejarah, kemudian geopolitik juga, kita mau nggak mau, ya, akan memikirkan betapa pentingnya selat-selat yang ada di Indonesia, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan selat-selat yang lain yang dilalui oleh kapal-kapal dagang, karena itu memang adalah jalur strategis. Dan hal yang semacam ini sudah dipikirkan oleh seorang Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mewujudkan bisyarah Rasulullah, la tuftahan al-Qustantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisyu dzalika al-jais. Sampai ketemu di tempat berikutnya.